Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi kontroversi and resolution, merupakan salah satu chapter dari The Modeling of Nature, Philosophy of Science, and Philosophy of Nature in Synthesis. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh ke materi, jadi sedikit kami jelaskan. Nah, materi ini merupakan salah satu pengembangan dari materi ilmu pengetahuan alam. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 3 atas nama IKD Alit Wirawan dengan NIM 2123071002, kemudian ada Niluh Ida Maretayanti dengan NIM 2123071003, dan Gusti Ayu Putu Yanti Widiantini dengan NIM 2123071004. Nah, kami merupakan mahasiswa program studi S2 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha 2021. Oke, adapun yang akan kita bahas pada materi kontroversi dan resolusi, yang pertama itu ada demonstrasi yang sudah lama hilang, yang kedua ada wajah bulan, yang ketiga ada gerakan bumi, yang keempat apa yang menggerakkan darah, yang kelima bereksperimen dengan prisma, yang keenam penyebab gravitasi, yang ketujuh kuantifikasi dan kualitas, yang kedelapan pemodelan alam, dan yang kesembilan filsafat ilmu pengetahuan, sebuah pengulangan. Membahas materi kontroversi dan resolusi, analisis pertama yang akan disajikan yaitu berkaitan dengan demonstrasi yang sudah lama hilang. Oke, membahas materi kontroversi dan resolusi, analisis pertama yang disajikan yaitu berdasarkan pendidikan Theodoric of Freiburg tentang pelangi, yang menawarkan tempat awal yang nyaman untuk mengeksplorasi pendekatan terhadap sejarah dan juga filsafat sains. Sejauh yang diketahui, tidak ada kontroversi yang menyertai tulisan Theodoric tentang DRD, sehingga aspek kontroversial dari penemuannya tidak perlu dibahas. Theodoric ini sendiri merupakan seorang filsuf dan teolog yang penting dalam dirinya sendiri, merupakan bagian dari circle yang mencangkup Meister Eckhart dan Berthold dari Mossberg dan hanya memiliki pengaruh signifikan pada mistik Rhineland. Selanjutnya, hanya terdapat 4 manuskrip karyanya tentang pelangi yang bertahan hingga saat ini. Dan para juru tulis yang menyiapkannya mengalami kesulitan menggambarkan angka-angka karena semuanya berjumlah 39 yang menyertai teks tersebut. Nah, hal yang menarik bukanlah apropriasi karya Theodoric oleh tradisi selanjutnya, melainkan pengertian di mana demonstrasi Theodoric tentang berbagai sifat pelangi primer dan juga sekunder dapat dikatakan sebagai apodiktik. Nah, masalah laten di sini adalah kebenaran parsial. Apakah Theodoric telah menemukan penjelasan kausal yang lengkap tentang pelangi berdasarkan penemuan Descartes dan Newton di kemudian hari? Nah, berbeda dengan masalah warna cerah, Theodoric ini mengusulkan penjelasannya tentang sifat geometris pelangi primer dan sekunder sebagai demonstratif, sebagai penyingkap penyebab di alam yang membuat setiap jenis pelangi menjadi apa adanya. Nah, penting untuk penemuannya adalah dia telah mengidentifikasi radiasi melalui tetesan hujan bulat sebagai penyebab dasar untuk masing-masing dan 2 mode radiasi yang berlawanan sebagai faktor pembeda di antara mereka.
Nah, terkait dengan pernyataan apakah demonstrasi teoretik ini telah mencapai kebenaran parsial, meskipun pengukuran Descartes lebih tepat dari sudut di mana berbagai warna diproduksi dan demonstrasi Newton tentang penyebab warna. Orang mungkin bertanya, apakah Aristoteles juga menunjukkan kebenaran parsial tentang pelangi dalam meteorologinya? Nah, di sana ia mengidentifikasi 3 elemen mendasar yang terlibat dalam produksinya, yaitu sumber cahaya seperti matahari, awan hujan dari mana sinar dipantulkan, dan mata seorang pengamat yang melihatnya. Dia kemudian mengajukan demonstrasi geometris untuk menunjukkan bahwa pelangi selalu merupakan bagian dari lingkaran, karena pantulan cahaya ke mata pengamat di sini berlangsung dengan cara yang sama dari setiap titik di awan. Nah, tampaknya gagasan tentang kebenaran yang tidak jelas dan juga kebenaran sebagian tetap cukup relevan dengan diskusi tentang kebenaran dan kepastian dalam sains modern. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah mengenai wajah bulan. Oke, kita langsung lanjutkan ke materi. Nah, penjelasan Newton tentang asal mula warna memang terbukti kontroversial dan ini akan dibahas. Nah, tetapi mengikuti urutan demonstrasi yang diusulkan dalam bab sebelumnya, sekarang kita beralih ke penemuan Galileo tentang teleskop. Nah, studi tentang Galileo ini itu tentang permukaan bulan yang menyatakan bahwa penalaran yang waras tidak dapat menyimpulkan sebaliknya. Nah, selain ada gunung dan lembah di bulan yang serupa dengan yang ada di bumi. Nah, itu pernyataan dari studi Galileo tentang permukaan bulan. Nah, 3 astronom Yesuit lainnya di Collegio Romano tidak terlalu peduli tentang hal itu, tampaknya puas dengan jawaban pertama Galileo atas kesulitan itu. Nah, yang menyatakan pendapatnya bahwa permukaan bulan memang tidak rata. Tetapi, apakah klaim dari Galileo ini atau Cassini kurang benar karena mereka kurang jelas, katakanlah, daripada Neil Armstrong pada persepsinya mereka tentang ketidakrataan bulan. Namun tampaknya Galileo telah memperoleh kebenaran secara langsung, bukan karena ketajaman penglihatannya, melainkan dengan kecepatan pikirannya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah gerakan bumi. Kontroversi masih mengelilingi penemuan pertama Galileo tentang teleskop, tetapi ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan klaim berikutnya sehubungan dengan gerakan bumi. Nah, konfirmasi yang paling menyeluruh dari hukum Galileo yaitu tentang gerak jatuh bebas. Nah, di sini mengakibatkan Mersenne itu mengukur G dari percepatan gravitasi. Dilanjutkan dengan studi Riccioli yang lebih luas di Bologna yang dimulai setelah penerbitan Two New Sciences pada tahun 1640 ketika dia merancang pendulum yang dapat digunakan untuk mengukur interval waktu yang lebih kecil dan gerakan dengan menguji hukum jatuh bebas Galileo. Nah, pembatasan ilmu baru tentang gerak lokal tidak dengan sendirinya merupakan bukti dari gerak bumi. Nah, dalam suratnya Bellarmine telah mengesampingkan jenis demonstrasi yang kemudian digunakan oleh astronom matematika yang disebut sebagai demonstrasi ex supposition. Ini dimulai dengan mengandaikan atau mengandilkan bahwa matahari diam dan bumi bergerak, dan kemudian menyimpulkan semua penampakan yang dapat diharapkan itu mengikuti peraturan ini. Bahwa
Bumi bergerak dengan dua gerakan, satu rotasi harian pada porosnya, dan yang lainnya revolusi tahunan mengelilingi matahari. Nah, tentu saja menjadi bahan kontroversi di bagian pertama pada abad ke-17. Dan tidak diragukan lagi masih ada kebenaran tambahan yang harus dipelajari tentang gerakan bumi, yang perolehannya akan semakin menyempurnakan pengetahuan yang telah dicapai. Saya melanjutkan presentasi mengenai topik penggerak darah. Pada topik kali ini, dijelaskan bahwa William Harvey menawarkan demonstrasi klasik gerakan darah dalam metode Aristoteles, di mana dia tidak mendapatkan persetujuan dari kaum generalis pada zamannya, dan juga pada ajarannya ditentang oleh dua filsuf. Pada ajaran ini, di dalamnya ia mencoba menjelaskan bagaimana kegunaan utama dan juga tujuan akhir dari peredaran darah untuk meramaikan seluruh bagian tubuh. Untuk menjelaskan ini dalam istilah yang lebih kompleks dapat dipahami oleh Rowland Harvey yang mencatat bahwa ahli fisiologi melihat bagian-bagian seperti itu yang dipertahankan dan juga digerakkan dengan mengalirkan panas dan semangat vital. Penyebutan roh vital tampaknya telah menarik perhatian Rowland, karena kan ia berusaha menemukan penjelasan yang lebih rinci dari penggerakan darah ini. Di mana penyebab terjadinya sirkulasi ini adalah adanya kontraksi otot-otot jantung, yaitu suatu tindakan dalam pemompa jantung. Dalam bab ini juga dijelaskan bahwa naik turunnya darah tidak bergantung pada uap atau embusan nafas atau roh atau agen eksternal apapun, tetapi hanya pada prinsip internal di bawah kendali alam, yang disebut dengan prinsip internal. Di mana prinsip internal ini dimaksud akan diakui oleh zamannya sebagai jiwa atau anima, prinsip formal yang memenuhi definisi Aristoteles tentang alam sebagai sumber utama gerakan. Selanjutnya yaitu eksperimen prisma, di mana pada eksperimen prisma ini Newton melanjutkan untuk menyimpulkan dari eksperimen bahwa warna bukanlah kualifikasi cahaya yang berasal dari refraksi, dan pemantulan benda-benda alam, tetapi asli dan bawaan sifat yang berbeda dari sinar ke sinar lainnya. Beberapa sinar dibuang untuk dipamerkan warna merah dan tidak ada warna lainnya. Beberapa ada menghasilkan warna kuning dan juga tidak ada warna lainnya. Dan juga beberapa menghasilkan warna hijau dan tidak ada warna lainnya, dan seterusnya. Pada bab ini juga dijelaskan bahwa jika warna sinar cahaya benar-benar tidak dapat berubah, dan jika sinar menunjukkan beberapa warna setelah pembiasan, sinar-sinar itu pasti telah dibuang untuk memperlihatkan warna yang sama sebelum pembiasan. Oleh karena itu, warna-warna tersebut merupakan bawaan dari cahaya matahari secara langsung, meskipun mereka tidak terlihat sebelum pembiasan pertama. Dan selanjutnya yaitu penyebab gravitasi, di mana pada bab penyebab gravitasi ini itu konsepsi dasarnya adalah yang digunakan Descartes yang menjelaskan bahwa gravitasi seperti yang dialami di bumi, yaitu beberapa materi fluida bergerak menjauh dari pusatnya dan dengan demikian menyebabkan materi lain bergerak ke arahnya. Leibniz menganut gagasan serupa, meskipun ia mengaku telah mengambil inspirasinya dari Kepler. Pada bab ini dia merujuk pada gerakan planet-planet yang mengelilingi matahari sebagai sirkulasi harmonik. Prinsip umumnya adalah bahwa semua benda yang menggambarkan garis lengkung ketika berada dalam fluida adalah terbawa oleh gerakan fluida itu sendiri. Dari prinsip itu, ia melanjutkan untuk menyimpulkan hukum Kepler tentang gerak planet, yang dimana
Hukum tersebut mengklaim bahwa jalur planet ditentukan oleh bola fluida di bumi. Newton juga menyatakan bahwa gravitasi merupakan kualitas gaib. Untuk ini, Newton menggunakan argumentasi teologis di mana Tuhan tidak menghubungkan kualitas tubuh yang tidak bisa dipahami. Apapun yang diklaim dilakukan tanpa mekanisme termasuk dalam kategori ini dan tidak masuk akal. Atas dasar ini, gravitasi merupakan kualitas okultisme yang tidak masuk akal, yang tidak bisa dijelaskan oleh Tuhan atau malaikat. Roger Cotes, teman dari Newton dan juga editor kedua edisi Principia, menjawab bahwa gravitasi bukanlah penyebab gaib, karena jelas dari fenomena bahwa kekuatan seperti itu memang ada. Kemudian, selain itu, gravitasi merupakan properti utama dari tubuh, dan atribut tersebut tidak perlu bergantung pada orang lain atau memiliki penyebab mekanisme sebelumnya. Terima kasih atas waktunya. Presentasi saya lanjutkan tentang kuantifikasi kualitas. Telah sukses besar dalam membuat warna menjadi matematika dalam menunjukkan bagaimana keberadaan dapat diketahui melalui teknik sederhana pengukuran tidak langsung dengan bantuan teleskop. Dia menduga bahwa ada kekuatan yang belum diketahui terkait dengan listrik dan magnet sebelum kematiannya. Keberadaan kekuatan tersebut akan menjadi jelas melalui karya penelitian ini. Penemuan atom dan molekul tidak akan mungkin tanpa pengetahuan tentang kualitas. Dengan cara timbal balik, pengetahuan tentang atom dan molekul telah dijelaskan kualitas-kualitas yang lebih umum, kualitas-kualitas yang dapat dilihat dalam pengalaman indera, dan disebut dengan kualitas-kualitas nyata atau indrawi untuk membedakannya dari yang tersembunyi. Kualitas yang masuk akal berbicara tentang sifat suara paling baik diberikan dengan produksi kualitas tersebut, karena suara dianggap sebagai kualitas yang ditangkap oleh organ indera. Contohnya adalah sebagai lawan dan dalam hal ini mereka bagian dari zat itu, sedang penyebab materi dari suatu kecelakaan bukanlah bagian dari kecelakaan itu, melainkan subjek yang sesuai dengan zat di mana dia berada. Demikian pula, penyebab formal dari suatu kecelakaan adalah efek atau modalitas yang tepat yang ditimbulkan oleh kecelakaan itu kepada subjek atau substansi dengan aktivitasnya. Untuk menyelidikkan hal ini, pertama-tama seorang harus mempertimbangkan subjek tanpa kecelakaan, kemudian menentukan agen ekstrinsik yang tepat atau efisien, agar menghasilkan metode yang bisa mendefinisikan bagaimana kualitas dan kuantitas yang terbaik. Selanjutnya, berkaitan dengan pemodelan alam. Kemudian, dari hal itu dinyatakan bahwa apa yang kebanyakan orang ketahui tentang alam, kemudian apa yang opini yang sebagian besar dapat diketahui dengan kebenarannya. Dengan beberapa perubahan, pernyataan ini juga dapat diterapkan oleh para ilmuwan. Aspek kontroversial dari pertumbuhan ilmiah membingungkan dan menyusahkan jika dilihat dari jangka pendek, tetapi memiliki efek yang memurnikan dan memperkuat pengetahuan yang pada akhirnya diperoleh dalam suatu ilmu.
Demonstrasi implisit ini terus-menerus ditawarkan dalam literatur ilmiah, meskipun jarang ada klaim yang dibuat untuk karakter apodiktik. Kebanyakan dari ini adalah demonstrasi QIA, yang artinya fakta, meskipun banyak kasus mereka yang segera diikuti oleh demonstrasi QID, yang artinya fakta beralasan. Sekali lagi, mereka tidak lagi berasal dari ilmu individu yang merupakan satu-satunya hakim untuk merepresentasikan hasil-hasilnya kepada orang lain atau tidak. Sebaliknya, mereka datang dari tim ilmuwan yang memeriksa dan memeriksa atau memeriksa silang. Jadi ada pemeriksaan awal dari tim ilmuwan, kemudian ada pemeriksaan silang dari hasil individu tersebut. Regresi demonstratif yang digunakan secara efektif oleh Galileo dan Newton yang melibatkan rangkaian demonstrasi QIA. Para eksperimentalis, mereka yang menemukan berbagai efek yang sampai sekarang tidak diketahui yang memerlukan penjelasan dalam fisika atom, efek zaman, efek fotolistrik, efek Compton, dan efek Gerlach atau yang disebut dengan hamburan partikel alfa yang ditemukan pada tahun 1896 dan 1924. Kemudian penjelasan tentang bagaimana pemodelan alam ini disajikan dari akumulasi pengetahuan alam yang dimiliki pendapat oleh beberapa ilmu. Jadi ada beberapa inti dari eksposisi yang sifatnya itu generik, anorganik, yang melibatkan bagaimana itu tumbuhan dan hewan, ditambah juga dengan bagaimana sifat manusia. Konsep kekuasaan yang merupakan jaminan untuk acuan pada skema ini sebagai model kekuatan dari sebuah pemodelan alam. Khususnya tentang sifat manusia, bahwa ia itu adalah modelan yang berkaitan dengan sains. Jadi sifat manusia itu adalah suatu kodrat yang dimiliki oleh atau ada keterkaitannya tentang ilmu-ilmu sains ya yang dimiliki oleh pemodelan alam tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ilmu filsafat. Jadi, itu beberapa kajian tentang filsafat ilmu pengetahuan empirisme logis. Kebanyakan dari mereka yang berbicara tentang filsafat ilmu tidak mengiklankan arti filsafat. Dalam ungkapan itu biasanya dimaksud adalah empirisme logis dengan anggapan tambahan tetapi implisit bahwa kebangkitan ilmu pengetahuan modern telah mengubah semua filsafat lain, khususnya oleh Aristotelianisme atau siapapun yang mengenal ilmu filsafat. Mereka tahu bahwa empirisme logis itu adalah sangat sederhana untuk tidak mengatakan atau tidak sederhana. Filsafat ini terbatas. Kemudian dikatakan dengan konsepsi logika. Logika yang paling banyak ditarik oleh empirisme logis ini adalah logika formal, yang tumbuh dari upaya untuk merevisi dasar-dasar ilmu-ilmu hitungan. Logika ini adalah yang terbaik dalam membangun sistem aksiomatik dan mengujinya untuk konsisten atau kebebasan kontradiksi. Logika sangat keras bagaimanapun konsep yang berkaitan dengan kebenaran, kemudian kecocokan dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi dari ilmu itu mengasumsikan bahwa kecocokan yang sempurna antara matematika dan alam semesta beserta fisik dan menghalangi sepenuhnya dengan ketidakpastian atau ketidaksempurnaan dari dunia nyata. Nah, itu beberapa
pengertian dari empirisme logis. Kemudian ada yang berkaitan dengan ontologis alami. Jadi dengan hal itu berkaitan dengan di mana filsafat menjelaskan tentang sisi empiris. Jadi ketika ada akibat, kemudian ketika ada sebab, itu menegaskan bahwa pengetahuan dimulai oleh pengalaman indrawi. Jadi berkisar dengan ilmu epistemik, di mana memahami tentang bagaimana alam semesta dengan manusia. Kemudian bagaimana keterkaitan filosofi sains, kemudian dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya bisa meringankan dengan contoh-contoh yang sederhana. Jadi filsafat ilmu itu bisa diterapkan oleh manusia dengan kehidupan sehari-hari mereka. Jadi berpatokan ataupun dengan berpacu dengan kondisi dari aktivitasnya berdasarkan filsafat sains tersebut. Nah, dengan demikian, salah satu cara untuk meringankan pengekangan empiris logis dan membawa filosofi dengan diwujudkan lebih dekat ke cara-cara di mana manusia berpikir untuk mengadopsi ilmu filsafat itu dari segi ontologisnya. Jadi komitmen untuk mengambil hasil sains kemudian disertifikasi sebagai pengetahuan dan temuan dari akal sehat.